Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 2 Simpang Tritip serta Bapak Ibu guru yang telah berkenan hadir hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan yang alhamdulillah sehat dan dapat berkumpul di ruangan Lab IPA SMP Negeri 2 Simpang Tritip yang luar biasa ini. Pertama-tama, agar acara hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya, kata sambutan oleh Kepala SMP Negeri 2 Simpang Tritip kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, Bapak Ibu guru serta staf TU SMP 2 Simpang Tritip yang saya banggakan. Pada hari ini kita dimintakan waktunya sedikit oleh kita untuk pemaparan budaya positif ya. Karena seperti kita ketahui bahwa Bu Ina ini adalah CGP angkatan 7 ya, insya Allah. Apa yang dikerjakan Bu Ina sebagai CGP untuk menyelesaikan semua modul yang dari tahap demi tahap harus kita bantu ya, harus kita dukung. Bagaimana cara mendukungnya itu? Salah satunya hari ini. Di sini terlihat budaya positif ya, budaya positif. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa berkumpul, tetapi walaupun ada sedikit keterlambatan ya, mungkin banyak sekali transit yang sedang kita kerjakan, tapi luangkan dulu waktunya untuk menghadiri acara ini. Setelah itu boleh Bapak Ibu nanti menyelesaikan pekerjaan yang lainnya seperti mengolah nilai. Setahu saya mengolah nilai sudah, tinggal mengisi nilai rapor. Tapi mungkin ada guru yang masih mengolah nilai seperti Pak Tio tadi baru sibuk minta format penilaiannya. Dari saya sedikit tentang kemarin itu masalah baterai ya. Masalah kami ya, seperti biasanya kalau MKKS itu kami selalu menindaklanjuti dan menyampaikan apa hasil dari yang sudah kami sampaikan. Salah satunya inilah hari ini yaitu CGP. Jadi dinas itu selalu meminta untuk kita sebagai yang ada di sini sebagai guru-guru ya, untuk tetap terus. Jadi jangan ada kata sudah, dan karena kita nggak tahu seperti yang disampaikan oleh Menteri kemarin kan, kita nggak tahu sampai ujungnya di mana program dari kementerian itu. Jadi saya sampaikan ke Bapak Ibu, tadi sudah saya share lewat WA, silakan saja ya, yang mau untuk mendaftar CGP angkatan ke-9 ya, penutupannya di bulan Januari. Yang sesuai tentang komunitas belajar ya, komunitas belajar itu disampaikan oleh Bunda kemarin tindak lanjut dari TOT ya, TOT yang itu dikirim sebenarnya yang berangkat itu tahu saya kemarin Pak Edwin, yang diwakili adalah Ina ya, Bu Ida dikirim ke provinsi ya. Jadi komunitas belajar itu bukan atas prakarsa dan siapa-siapa, itu sudah juga prakarsa dari Kemen. Jadi barang siapa yang sudah guru yang sudah membuka PMM, hari ini saya mau lihat sampai di mana hijaunya PMM kalian, karena sudah saya share dari lama. Apakah ada yang sudah membuka atau belum membuka atau baru mau mengupload Merdeka Belajar? Silakan cek diri masing-masing. Apakah sudah hijau, berapa persentase hijaunya? Saya jadi seseorang guru, ibu saya belum buka aplikasinya. Jadi maksud saya bukan saya harus japri dan lihat akun kalian masing-masing. Bisa saya buka akunnya. Cuman saya mau ada rasa
apakah seorang guru itu masih ada niat untuk belajar? Ya, karena setahu kita itu bukan dari Ki Hajar Dewantoro atau saya ya, bukan berarti kita tidak respect pada Ki Hajar Dewantoro, karena pembelajaran dan belajar itu kita sebagai manusia itu kan memang harfiahnya ya, belajar sepanjang hayat itu dari kita, dari Nabi Muhammad SAW juga kita ada ya. Hadisnya saya itu kurang hafal. Yang penting disampaikan bahwa belajar itu sampai kita dari kecil ya sampai ke liang lahat. Jadi terus kita belajar, terus kita menggali. Dan sudah disampaikan, ini saya menyampaikan amanah juga bahwa kegiatan pelatihan itu tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi, dan mungkin di sekolah juga tidak lagi IHT yang seperti biasanya ya. Jadi tidak mengeluarkan sertifikat. Untuk mengeluarkan sertifikat di tahun 2023 silakan membuka PNN. Maka guru tersebut akan mendapatkan sertifikat dari hasil tersebut. Di WA juga sudah saya sampaikan, di apel pagi juga saya sudah sampaikan. Barang siapa sudah mau latihan silakan buka. Setelah itu kirimlah aksi nyatanya, silakan. Ya, setelah itu kamu akan memperoleh sertifikat. Jadi jangan menunggu ya, jangan menunggu sudahlah saya naik pangkatnya juga tahun keberapa. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang sedikit kita si penagur ya. Kemarin kami dapat informasinya bahwa semua sekolah itu harus mengupload seperti yang kami sampaikan dari Zoom, dari Geraha ya, sudah disampaikan juga oleh Bu Zia sebagai guru senior kemarin. Kami sudah menghadiri acara tersebut kan, sosialisasinya juga sudah kami sampaikan kepada semua guru. Laporan saya kemarin itu 50% guru ya. Pak Edu juga tadi nanya sudah berapa guru yang sini kan, 50% guru sudah mengisinya kan, dari Pak Kamal. Tugas kita selanjutnya seperti yang pernah kita susun, Pak itu disusun 1 tahun ya, per tahun ya, per tahun sudah itu khususnya untuk Pak Arya itu hanya SK KPM saja. Tidak usah misal mau PD disiapkan, tidak usah, tidak ada unsur terburu-buru itu tidak usah. Yang penting SK KBM kalian semua lengkap. Yang sudah mau mendekati silakan saja, seperti Pak Jul kan, sudah mau naik pangkat silakan dilengkapi PD-nya atau PTK-nya kan, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, tetap semangat ya. Intinya kita jangan menunggu dan jangan menunggu disuruh. Saya tidak disuruh, saya tidak diperiksa ya. Kita kan karena ada SKP, ada PKG, ada PKB ya. Yang saya sudah bilang sebelumnya, saya tidak terlalu orangnya mau mana itu kamu, mana ini kamu, tidak pernah kayak itu ya. Tapi kesadaran kalian sendiri, saya sudah ngeprint RPP sampai mana itu. Tidak pernah saya checklist. Dulu kalau saya di SMP 1 Simpang Kritik, ini Pak Arya ada orangnya, kami checklist SKP ada dah, ini ada dah, ini ada dah. Kalau tidak enak buku tangan anak kami, SKP kami, memang sebenarnya itulah kejam ya. Disiplin itu memang bagus. Jadi dari dampak disiplin itu memang bagus. Kalau saya di sini tidak ada pernah. Bu Kim sudah ngeprint RPP belum? Tidak ada pernah saya. Saya tetap mendatangi tantangan SKP. Per tahun tetap saya tantangani. Mau kalian taruh berapa di situ tetap saya tanda tangani. Seperti kita melihat orientasi disiplin kan, disiplinnya. Mau datang teman, mau datang telat apa, tetap saya. Kalau kalian mengisi 85 tetap saya tanda tangani. Tidak ada pernah saya tidak ini. Dan sebagai umat muslim kan jangan mempersulit urusan orang ya. Sehingga urusan kita juga diluruskan nanti, tidak dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya untuk sesi Bu Ina. Silakan nanti sedikit nanti saya mau tentang PNN dan komunitas belajar. Karena saya juga sedang menyusun PTS ya. Saya mengharapkan bantuan dari kalian semua. Jadi saya mau menyusun PTS itu real ya. Saya tidak mau asal-asalan seperti yang kemarin tentang manajerial kaum. Jadi memang benar-benar saya ini kan ada angket, ada apa ya, bukan hanya bukti fisik.
Tidak ada perubahan untuk apa kita PNS. Ya, termasuk best practice saja juga. Jadi hari ini saya langsung nanti ngambil foto saya sendiri kan juga sebagai ininya. Komunitas belajar itu sudah berjalan. Intinya nanti berapa persentasenya kita olah dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya, lebih kurang saya mohon maaf tidak berpanjang lebar. Waktunya kita khususkan dulu kepada Bu Ina tentang budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu Ini. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita semua masih berkumpul hari ini, masih bisa merasakan kehidupan hari ini, masih merasakan hujan pagi ini dan bisa tersenyum hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Sang Maha Pencipta. Tak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nini SPD, kepada semua rekan-rekan guru serta staf tenaga administrasi yang sudi berkenan kiranya berkumpul hari ini untuk memenuhi undangan paparan saya dalam aksi nyata budaya positif. Terima kasih juga yang sangat mendalam untuk kameramen saya, Bapak Edwin Agustin, yang telah memberikan dukungan, doa, semangat 1000% untuk saya. Insya Allah beliau akan membersamai saya di dunia dan insya Allah di surga. Ya, pendidikan guru penggerak merupakan program yang diluncurkan langsung oleh Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Program guru penggerak ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Saya sambil berdiri punya. Melalui program ini, pendidik dapat meningkatkan kompetensinya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan melalui program ini, semoga di sekolah kita SMP Negeri 2 Simpang Teritip yang tercinta ini lahir lagi agen-agen transformasi dalam ekosistem dunia pendidikan. Sebagai masyarakat Melayu yang hidup dan tinggal di Kepulauan Bangka Belitung, sebelum saya memulai presentasi saya hari ini, izinkan saya membuka dengan pantun. Izin Pak Hasan ya. Tebarkan cinta untuk bekal di akhirat. Anak berprestasi karena guru punya inisiatif. Saya Aminah, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bangka Barat. Inilah presentasi implementasi budaya positif. Terima kasih atas tepuk tangannya. Kita mulai ya. Ini saya akan mengimplementasikan pemahaman dan penerapan saya sebagai calon guru penggerak di modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Di sini saya bukan instruktur, artinya saya tidak mengajari Bapak Ibu, saya tidak menggurui Bapak Ibu, karena saya yakin dan percaya orang-orang di sini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang pintar, yang tidak perlu lagi saya ajari. Kemudian saya bukan asesor, jadi saya tidak menilai tanggapan tambahan dari rekan-rekan sekalian. Di sini saya hanya seorang pendidik yang mau berusaha bergerak, melakukan perubahan untuk
revolusi pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi, insya Allah. Dan saya adalah seorang rekan guru untuk Bapak Ibu sekalian, di mana saya akan membagikan informasi dan sharing apa yang telah saya dapatkan selama saya menjadi calon guru penggerak sampai modul 1.4 ini. Budaya positif. Mungkin ibu bapak semua kita sering melakukan budaya positif di sekolah kita ya. Budaya positif itu apa ya? Budaya positif adalah pembiasaan, nilai-nilai, keyakinan yang terus-menerus kita lakukan di sekolah untuk membentuk karakter anak itu secara kuat. Mungkin yang biasa kita lakukan pagi-pagi, literasi pagi yang melebur menjadi satu dengan tadarusan, membaca Al-Quran. Nah, itu salah satu kebiasaan yang sangat baik dilakukan di sekolah kita. Dalam budaya positif ini ada beberapa bagian yang akan kita bahas, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, berpendapat melalui pikirannya, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di samping dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah infografik pemikiran saya yang terpengaruh oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan yang memerdekakan. Apa itu? Pendidikan yang tidak hidup di perintah, artinya seseorang bisa menentukan arah tujuannya sendiri atau dapat memerintah diri sendiri, berdiri tegak karena kekuatan sendiri, merupakan kemandirian seseorang dalam mencapai tujuan dengan usaha sendiri. Kemudian cakap mengatur hidupnya dengan tertib, bahwa seseorang bisa terampil mengatur hidup sendiri secara tertib berdasarkan nilai dan norma masyarakat. Di sini pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan merupakan tuntunan. Kita harus menyamakan persepsi ya Bapak Ibu ya. Jadi pendidikan itu bukan menuntut, tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tujuan pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodrat sesuai dengan alam dan zaman. Artinya, setiap zaman itu kebutuhannya berbeda. Jadi, jangan lagi berpikir kalau zaman dulu kok tidak seperti ini, anaknya nakal-nakal, anaknya seperti ini, karena perbedaan zaman. Dan kebutuhan kita juga berbeda juga. Begitu juga dengan kualitas guru, kualitas pendidik hendaknya harus lebih ditingkatkan lagi karena zamannya sudah berubah. Untuk mendapatkan tujuan pendidikan tadi, landasan yang paling penting itu adalah budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak. Budi pekerti perpaduan antara cipta, karsa yang menghasilkan karya. Dan fondasi yang paling penting adalah keluarga. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna untuk melatih budi pekerti. Peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi tauladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik?
kita harus memberikan dorongan, pendampingan, dan memberikan contoh. Dan apa yang tidak dibenarkan, hukuman disiplin, paksaan, dan kekerasan. Disiplin positif. Jika kita merujuk ke kata disiplin, biasanya yang teringat di kepala kita itu adalah hukuman. Bagaimana cara menertibkan anak dengan peraturan-peraturan. Tetapi disiplin positif di sini adalah proses pembelajaran yang merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Oke, boleh kita bermain game dulu ya Bapak Ibu. Saya punya beberapa kertas di sini. Sekarang boleh berhitung ya. Oh iya, harus berpasangan loh. Mungkin harus berpasangan. Jadi kita berhitung dulu ya. Penghasilannya cuma sampai 2. 1, 2, 1, 2. Ya, bisa dipahami? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bisa dipahami ya? 1, 2. Jadi di sini kita bermainnya berpasangan ya Bapak Ibu. Kertas yang tadi sudah dibagi 2 ya. Silakan ditulis benda berharga apa di kertas tersebut, jangan temannya tahu. Kemudian benda bukan makhluk ya Pak, benda. Barang. Jadi benda atau barang tadi diletakkan di dalam tangan, kepala tangan, kuat-kuat. Jangan sampai teman kita lihat bendanya dulu, jangan teman tahu. Jadi setelah ditulis, teman sebelahnya melakukan cara bagaimana mengetahui benda yang ada di kepala tangan teman sebelahnya. Begitupun sebaliknya, ya. Kita sambil mendengarkan dengan berbagai upaya dan usaha.
Saya mau tanya, siapa yang berhasil membuka kepalan tangan temannya? Boleh angkat tangan? Buka apa? Siapa yang tidak berhasil membuka kepalan tangan temannya? Kami nggak bisa buka sendiri deh. Berhasil ya? Saya mau bertanya, mengapa Ibu Bella bisa dirayu sama Ibu Ani? Bagaimana Ibu Ani bisa membuka barang yang berharga ini untuk diketahui Ibu Bella? Jadi saya sama Ibu Bella tadi teman-teman itu sebenarnya awalnya kami saling bertahan dengan kepalan kami masing-masing. Jadi awalnya saya tidak mau, Ibu Bella juga tidak mau membukanya gitu ya. Kemudian diadakanlah kesepakatan. Jadi saya tadi sama Ibu Bella, ayo kita sepakat ya, kami buka, kamu apa saya apa. Jadi akhirnya kami buka-bukaan. Ya kira-kira begitu. Jadi awalnya memang mempertahankan, kemudian dengan yang ada kesepakatan kami saling membuka diri. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bu Ami, jawabannya sangat luar biasa. Bagaimana? Kenapa Pak Hasan tidak mau membukakan? Buka sendiri deh. Yang tidak mau membukakan Pak siapa? Yang bisa mempertahankannya siapa? Ada enggak? Tidak ada. Senang bisa oh apa maksud dari permainan ini? Apa kebermaknaannya? Let's see. Betul ya. Peci ya.
namanya ilusi guru mengontrol murid. Dibacakan saja Bu. Ke depan Bu. Berdiri aja Bu. Masuk TV. Mari Mari boleh ke depan. dengar dan membaca. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi lanjut ya. Capek kali ya Bu ya. Boleh ganti yang lain? Kami minta tolong yang cantik, Ibu Sekar. Yang lainnya cantik juga. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Ibu Sekar. Jadi permainan tadi kebermaknaannya itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya pada dasarnya kita tidak memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tetapi mungkin dengan ada tujuan, rujukan, dan juga mungkin kesepakatan ya Bu Ami. Nah, mungkin kita bisa mengarahkan murid kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu adalah salah. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Nah, ini yang sering terjadi, mungkin juga sama saya juga. Terkadang saya membuat murid merasa bersalah. Ternyata apa yang sudah saya lakukan, dan mungkin ada juga teman yang melakukannya, itu perbuatan yang tidak dibenarkan karena akan merusak identitas anak. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Di sini ada Kak Fajar ya. Kak Fajar itu ternyata menyimpan sesuatu dengan saya ketika dulu saya mengajar beliau. Ternyata beliau itu mengatakan masih ingat yang tentang yang buruknya. Nah, ini menjadi pelajaran saya. Alhamdulillah saya diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi saya menyadari banyak kesalahan saya di masa lalu, dan insya Allah saya akan berusaha memperbaiki diri saya. Begitupun juga harapan saya kepada semua teman-teman. Marilah kita bersama-sama merubah visi, paradigma perubahan belajar kita menjadi lebih baik lagi. Ini 5 posisi kontrol guru. Ibu Deki mohon dibacakan.
5 posisi kontrol guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Terima kasih Bu Desi. Untuk bahasan ini kita lewatkan dulu karena saya yakin dan percaya ketika angkatan CGP angkatan 5 kemarin Ibu Ani sudah memberikan pemahaman ya. Kita beralih ke nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif tadi mengarah kepada nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dewasa ini menuju profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Beriman dan bertakwa. Apalagi? Nasionalisme. Saya kasih ribet ya yang bisa jawab. Profil pelajar Pancasila. Jawab dulu. Oh, ada bukan no? Oke, satu aja Bu biar tahu ya. Akhlak mulia. Siapa lagi yang tahu? Dari Google. Gotong royong. Terima kasih untuk jawaban-jawaban teman-teman yang sangat-sangat luar biasa. Jadi ini profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Subbagian lain adalah motivasi perilaku manusia. Pengertian motivasi. Motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu. Suatu kebutuhan, need, dalam terminologi berarti suatu kekurangan secara fisik atau psikologis yang membuat keluaran tertentu terlihat menarik, menurut Pak Robin. Motivating adalah keseluruhan proses pemberian motivasi atau dorongan kepada kepada orang lain agar mereka mau dan suka bekerja sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Oke, saya mau menceritakan pengalaman saya, mengapa saya mengikuti CGP ini. Pada awalnya saya mendapatkan yang namanya dorongan yang terbesar dari beliau, Pak Edwin Agustin, karena beliau yakin program pendidikan guru penggerak ini program yang sangat baik, sangat bagus untuk meningkatkan kualitas saya. Namun setelah saya mengikuti tes IC, alhamdulillah lulus. Kemudian tes praktik mengajar, saya dipanggil lagi, terakhir wawancara. Ketika itu
asesor menanyakan hal yang sama, apa motivasi Anda mengikuti CGP? Ketika kita ditanya dengan pertanyaan langsung dan dihadapkan oleh 2 orang asesor, ketika itu saya mengatakan bahwasanya saya meyakini dan saya mengimani bahwasanya Allah itu akan mengangkat derajat orang yang berakal dan berilmu. Saya ingin menambah ilmu pengetahuan saya sehingga semoga Allah mengangkat derajat saya. Dan begitu juga saya harapkan kepada semua teman-teman di sini untuk mengikuti program guru penggerak ini, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang kita lakukan, tapi yang saya pahami bahwasanya semua kebaikan itu akan datang dari Allah, dan semua yang kita rasakan kesedihan, kekecewaan itu pasti karena diri kita sendiri. Jadi saya motivasi teman-teman, ayolah, marilah ikuti pendidikan guru penggerak ini untuk melakukan perubahan pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Apa hubungan antara motivasi dan perilaku? Bisa minta tolong Ibu Ismauli. Hubungan antara motivasi dan perilaku. Hubungan antara motivasi dan perilaku dapat terwujud dalam 6 variasi berikut Sutarto. Sebuah perilaku dapat hanya dilandasi oleh sebuah motivasi. Sebuah perilaku dapat pula dilandasi oleh beberapa motivasi. Perilaku yang sama dapat dilandasi oleh motivasi yang sama. Perilaku yang sama dapat dilandasi oleh motivasi yang berbeda. Perilaku yang berbeda dapat dilandasi dengan motivasi yang sama. Jadi hubungan antara motivasi dan perilaku ini sangat berkaitan, di mana motivasi bisa merubah perilaku. Begitupun kita dalam dunia pendidikan, dengan motivasi kita yang baik terhadap anak-anak kita, kepada anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena beberapa perilaku itu dapat dilandasi oleh sebuah motivasi, beberapa motivasi yang sama, motivasi berbeda, dan motivasi berbeda perilaku, berbeda pula motivasi. Ini penerapan dan pemahaman saya tentang memotivasi anak pada saat tadarus dan literasi, kegiatan ekskul, mading literasi, kemudian bercerita, atau yang disebut juga out reading, membaca nyaring. Kebutuhan dasar. Semua orang, semua manusia ini mempunyai kebutuhan dasar. Pak Sambo? Apa saja kebutuhan dasar itu? Menurut Maslow ada 5 kebutuhan dasar. Dan yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologi. Apa itu kebutuhan fisiologi? Kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan. Kemudian ada yang namanya kebutuhan psikologi, kebutuhan dari dalam diri kita, yaitu kebutuhan rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan terakhir aktualisasi diri. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Boleh saya minta tolong Pak Arya, tolong membacakan Pak Arya. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna.
Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Arya. Jadi selain kebutuhan dasar, setiap orang, setiap manusia itu ada yang namanya dunia berkualitas di dalam pikiran mereka, di dalam pikiran masing-masing individu. Ini pertanyaan untuk dunia berkualitas. Jika kebutuhan-kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi dengan baik, tidak mengerti presentasinya, saya tidak begitu paham presentasinya, tetapi sudah terpenuhi 5 kebutuhan dasarnya, insya Allah dunia berkualitas kita ini akan lebih mudah dipahami. Silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan untuk mengetahui dunia berkualitas Bapak Ibu seperti apa. Silakan. Saya minta tolong sama Pak Hasan. Bisa Pak Hasan? Tentang dunia berkualitas ada pertanyaan. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Apakah orang-orang yang bekerja di rumah hidup Anda? Tentunya paling bekerja dalam hidup saya itu keluarga saya sendiri. Orang tua, anak dan istri, serta keluarga besar saya. Terus lingkungan saya. Kedua, nilai pendidikan apa yang terpenting di dalam hidup Anda? Keluarga. Mungkin saya masih saat ini belum memiliki nilai-nilai pendidikan karena sering masih menipu orang tua. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Mungkin kejujuran yang saya paling inginkan pada diri saya sendiri. Saya terlalu sering menipu keluarga. Keempat, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Mungkin pencapaian saya yang paling saya banggakan yaitu ketika masih SMA. Karena pada masa itu saya masih terkontrol dalam bidang olahraga. Saya sering mengikuti kejuaraan. Sama sekarang isi suka antara dulu. Yang kelima, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Mungkin menurut pendidikan saya yaitu seorang guru. Yang keenam, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Yang mungkin sekarang adalah sebagian karena perjalanan hidup saya merasa sekarang belum berada di puncak saya. Yang ketujuh, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang paling bermakna di dalam hidup saya itu ketika saya menikah. Karena itu pertama dan untuk yang terakhir kalinya. Baik, sekian, terima kasih.
mencoba untuk jawab pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Arina. Yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Menurut saya orang-orang yang paling penting dalam hidup saya, yang pertama yaitu kedua orang tua saya, karena beliaulah yang memotivasi saya, yang membesarkan saya sampai saya berada pada titik sekarang ini. Kemudian saudara kecil saya, suami dan kedua anak saya, karena mereka matahari hidup bagi diri saya, yang selalu menyinari kemanapun langkah saya untuk sekarang, seterusnya, dan selamanya, insyaallah. Dan selanjutnya tentu saja planet-planet kecil yang mengelilingi saya, yaitu saudara-saudara saya. Jadi ada 7 planet dalam rumah kami itu. Jadi planet itu juga selalu membayangi hidup saya. Jadi saya juga mungkin bisa pencapaian sampai sekarang ini juga karena andil dari saudara-saudara saya juga. Jadi mereka juga merupakan orang-orang yang paling penting dalam hidup saya. Dan kemudian orang-orang yang di bagian planet luar yang juga selalu memberikan memancarkan cahayanya juga. Jadi sedikit banyaknya cahaya dari orang-orang di luar saya juga pasti menyentuh dalam hidup saya. Jadi itu orang yang paling penting dalam hidup saya. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam kehidupan Anda? Nilai kebajikan menurut saya yang paling penting yaitu nilai kasih dan sayang. Jadi itu aja, penjabarannya sangat luas, tapi yang paling kuat adalah kasih dan sayang. Kemudian yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Yang paling saya inginkan yaitu sifat yang sabar, karena sabar itu sangat susah menurut saya. Kadang kita juga ikhlas, tapi kalau kita tidak sabar, kita juga tidak ada nilainya. Jadi menurut saya yang pertama itu harus sabar. Kemudian apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Pencapaian yang saya banggakan itu pada titik menikah seperti yang dibilang oleh Pak Tius tadi, karena pada posisi itu saya mendapatkan imam dunia dan akhirat. Jadi kalau kemarin kita dibimbing oleh orang tua ayah kita, tapi setelah menikah imam kita yang akan membawa kita ke surga. Jadi menurut saya pencapaiannya ketika menikah. Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ya, karena saya sudah mengambil profesi saya sebagai seorang guru, maka pekerjaan ideal menurut saya untuk diri saya sendiri adalah seorang guru atau guru. Kan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Sebelumnya kalau perjalanan hidup merasa titik puncak itu belum ada titik puncaknya, karena saya akan terus melaju menaik ke titik yang paling tinggi. Jadi sampai sekarang ini saya merasa belum mencapai titik itu. Jadi titik puncak itu menurut saya belum ada, masih akan terus saya kejar titik puncak itu. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang paling bermakna menurut saya itu menjalani kehidupan hari-hari ini dengan rasa nyaman, damai, dan tenang. Itu saja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan. Dunia berkualitasnya sangat luar biasa. Kita ke bagian lain. Jadi murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang
Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi penting sekali ya menanamkan nilai-nilai kebajikan untuk memenuhi kebutuhan dasar murid kita dan kita kebermaknaan kita dalam dunia berkualitas mereka. Ini adalah posisi kontrol, restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Deki. Apa saja? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Mungkin sudah pada kenal dengan anak saya yang paling tersayang, Sandy. Ibu Ris. Ya, ini pengibaratannya. Jadi kasusnya Sandy tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sikap kita sebagai guru, jika kita sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah. Sekarang berdiri di luar barisan. Nah, itu posisi penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu sangat kecewa sama kamu Sandy. Itu adalah contoh pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi teman, ayolah yang tertib ya, buat bu guru bangga kali ini. Kamu tidak apa-apa, tidak memakai atribut lengkap. Nah, itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan, konsekuensi, dan sanksinya? Adalah posisi guru sebagai pemantau. Yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi anak bisa memperbaiki diri tanpa harus terlukai. Insya Allah karakternya akan lebih kuat lagi dan kita bisa memberikan masukan-masukan positif terhadap anak tersebut jika kita bertindak dengan posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian keyakinan kelas. Saya sudah mengimplementasikan kesepakatan kelas di kelas 7 dan di kelas 8. Kesepakatan ini merupakan langkah awal dari keyakinan kelas. Di kelas 9C juga sudah ada yang baru ya, keyakinan kelas. Ini gambar-gambar anak membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap guru. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan yang disusun sebaiknya mudah dipahami dan dapat langsung dilakukan. Oleh karena itu, dalam kesepakatan kelas, gunakan kalimat positif, sebab lebih mudah dipahami murid dibandingkan kalimat negatif. Kebetulan yang diminta oleh PMM Bu Mimi terkait dengan hal ini. Jadi saya memotivasi, mendorong teman-teman, ayolah kita rubah cara kita memperlakukan murid kita dengan membuat kesepakatan kelas sehingga kita bisa berkomunikasi yang baik. Tidak ada aturan yang memaksa, sesuai dengan kesepakatan antara guru dan murid. Ini nanti diposting di PMM untuk aksi nyata. Tujuannya dilaksanakan kesepakatan kelas menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang dimimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik yang lebih aktif daripada guru.
segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kita lihat video dulu.
ada permasalahan dalam sekolah, biasanya kita memberikan hukuman. Tapi di sini dalam pembelajaran kali ini ada yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun sebuah tawaran yang tidak memaksa, yang fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jika ada kasus, sebaiknya kita menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Bagaimana penerapannya? Seperti yang kita sudah lihat dalam video tadi. Nah, ini mungkin penjelasannya begini ya Pak, Bu. Ada 3 segitiga, di sini ada 3 langkah dalam segitiga restitusi ini. Pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kita bisa menanyakan dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita tidak menyalahkan anak tersebut, kita menstabilkan suasana hati dari anak tersebut. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah kita menstabilkan identitas, anak bisa kita ajak komunikasi. Kemudian kita beralih ke langkah selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi anak akan menceritakan sendiri apa yang mereka rasakan, tidak dengan merasa terpaksa, tetapi mereka sangat bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka katakan. Dan yang terakhir, langkah terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, di sini pembelajarannya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, nak? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, dari jawaban mereka, mereka sendiri memberikan solusinya. Jadi pengalaman saya lagi, mungkin sudah banyak kesalahan saya dan mungkin Allah ingin menyadarkan saya. Marilah kita gunakan segitiga restitusi ini dalam setiap kasus yang kita hadapi di sekolah, bukan melalui hukuman atau konsekuensi. Ini penerapan restitusi yang saya sudah lakukan. Mungkin tidak sampai ke ruang BK atau ke guru-guru lain, karena insya Allah sudah selesai dan anak menjadi tahu apa kesalahan mereka. Pada kesimpulan terakhir, budaya positif dibangun dari 5 komponen. Komponen pertama adalah disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan restitusi. Untuk terakhirnya kalinya, saya mau minta tolong mungkin Pak Hasan sediakan merefleksikan apa yang telah kita dapatkan hari ini, bagaimana perasaan Bapak terhadap pemaparan saya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk refleksi hasil yang disampaikan oleh Ibu pada siang ini. Itu telah banyak menerima ya masukan atau paparan yang disampaikan, yang terutama masalah yang pertama tadi disiplin positif. Disiplin positif di sini benar-benar diuraikan secara lengkap begitu. Kemudian yang kedua masalah tentang kesepakatan belajar sesuatu. Sepatu sangat penting itu sebenarnya itu
Justru itulah kita minta pertanggungjawaban anak pada akhirnya. Anak maunya apa sekarang, ya kan? Karena selama ini setiap peraturan kita kan memproduk terus dimasukkan ke ranah kelas siswa aturan seperti ini, maka akan memunculkan kesiapan mereka. Terkadang mereka apatis, kemudian cenderung untuk melawan aturan itu. Nah, maka sekarang kita berperan kepada siswa sendiri. Nah, disitulah kesepakatan itu akhirnya diteruskan oleh siswa dan guru tinggal sebagai mediator atau yang mengarahkan saja. Itu yang sangat saya petik ya. Itu termasuk digresikan ke semua kelas tadi. Kemudian yang untuk tentang itu adanya penyelesaian kasus terhadap anak dengan cara tadi restitusi ya. Ya. Nah, itu benar. Artinya apa? Restitusi itu anak itu merasa nggak terburuk karakternya. Karena kita pihak guru kita itu mengambil solusi dari permasalahan yang ada di anak. Temuan di anak dipanggil, prinsipnya apa? Kita solusikan. Jadi singgungan kekurangan anak atau kasus-kasusnya itu ya kita memaklumi, tapi itu benar salah, itu kan Bu ya. Nah, itulah seperti itu benar-benar memotivasi anak. Jadi anak itu akan membuka untuk semangat ke depan gitu. Karena kita solusikan sama-sama masalahnya itu, kekurangannya itu. Nah, itulah yang bisa saya terangkan ya. Nah, demikian. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan tadi sebagai masukan kita untuk KPM dari kelas. Terima kasih Bapak Hasan atas penjelasannya tentang pembelajaran kita hari ini, refleksinya ya sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Terakhir untuk penguatan paparan saya hari ini, untuk kita semua, belajar merupakan kunci untuk mengajar. Jadi kita harus belajar dulu. Belajar adalah modal besar mengajar. Budaya positif dapat membentuk karakter murid, guru, visi misi sekolah. Semangat untuk terus menggali potensi anak-anak Indonesia yang berkarakter kuat, mandiri, dan merdeka. Terima kasih. Belum menutup presentasi ini karena tadi awalnya saya sudah berpantun, maka izinkanlah saya menutupnya dengan pantun juga ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sudah pulang terus pergi ke Senjaya, tidaklah lupa membeli ikan. Demikianlah presentasi dari saya. Jika salah, jika kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.